Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Hanifah Miswari. Saya kelas 10 bahasa. Di video ini saya akan menganalisis teks laporan hasil observasi. Dalam video ini saya akan menganalisis teks laporan hasil observasi yang berjudul wayang. Pertama-tama, kita analisis terlebih dahulu struktur teksnya. Struktur teks laporan hasil observasi ada 3, yaitu definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Definisi umum yaitu bagian dari teks laporan hasil observasi yang berisi definisi atau pengertian singkat terhadap objek yang diamati. Nah, dalam teks wayang ini, objek yang diamati adalah wayang. Dan definisi umum dalam teks wayang ini yaitu yang ditandai dengan warna kuning. Kenapa saya bilang kalau definisi umum adalah teks yang berwarna kuning? Karena pada teks yang berwarna kuning terdapat kata adalah yang mana merupakan ciri-ciri dari definisi umum. Lalu yang kedua adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian yaitu bagian dari teks laporan hasil observasi yang biasanya berisi tentang deskripsi objek tersebut, tetapi dalam hal yang spesifik. Contohnya dalam teks yang wayang ini, yang deskripsi umum adalah teks yang berwarna hijau, karena dalam teks berwarna hijau ini terdapat penjelasan tentang jenis-jenis wayang, bahan baku wayang, asal daerah wayang, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat yaitu bagian dari teks laporan hasil observasi yang berisi manfaat-manfaat tentang objek yang diamati. Nah, dalam teks ini yang merupakan deskripsi manfaat adalah teks yang biru, karena dalam teks yang biru ini terdapat manfaat-manfaat wayang. Nah, hasil analisis struktur teks laporan hasil observasi bisa ditulis seperti ini. Selanjutnya, kita akan menganalisis kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi yaitu ada kata verba atau kata kerja, kata nomina, kalimat definisi, kalimat deskripsi, konjungsi, afiksasi, kalimat simpleks, dan kalimat kompleks. Nah, kata verba atau kata kerja dalam teks tersebut contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Kata menggunakan adalah termasuk kata kerja atau kata verba. Selain itu, ada dalam teks tersebut ada kata verba yang lain. Contohnya, contoh kata verba atau kata kerja dalam teks tersebut yaitu seperti ini: mempertunjukkan, menggunakan, dimanfaatkan, memberikan, mengembangkan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kata nomina. Kata nomina bisa diartikan sebagai
kata benda, kata sifat, atau suatu objek. Contoh kata nomina yaitu sebagai berikut. Nah, contohnya seperti ini. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Nah, kata wayang dan kata seni pertunjukan dan juga kata warisan budaya merupakan kata nomina. Selain itu, di teks tersebut kata-kata nomina yang lain yaitu seniman, pertunjukan bayangan boneka, dan lain-lain. Selanjutnya ada kalimat definisi. Kalimat definisi yaitu kalimat yang bertujuan untuk mendefinisikan sesuatu atau menjelaskan tentang suatu objek. Biasanya kalimat definisi dicirikan menggunakan kata adalah, yaitu, atau merupakan. Contohnya sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh kalimat definisi. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Ini merupakan kalimat definisi karena ada ciri adalahnya. Selanjutnya, kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi yaitu kalimat yang mendeskripsikan ciri-ciri suatu objek. Contohnya adalah seperti berikut ini. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pendalangan. Diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri dari tuding dan gapit. Selanjutnya yaitu konjungsi. Konjungsi bisa disebut juga sebagai kata hubung. Contoh konjungsi yaitu sebagai berikut. Nah, contohnya seperti ini. Akan tetapi, cerita yang diangkat adalah cerita Panji dan Darmawulan. Kata akan tetapi, yang, dan adalah kata konjungsi. Dan dalam teks tersebut, kata konjungsi yang lain yaitu atau, karena, tetapi, selain, dan lain-lain. Selanjutnya ada afiksasi. Afiksasi dibagi menjadi 4, yaitu prefiks atau imbuhan awal, sufiks atau imbuhan akhir, dan konfiks atau imbuhan awal dan akhir. Dan juga ada infiks atau imbuhan di tengah kata. Contohnya yaitu sebagai berikut. Nah, contohnya seperti ini. Contoh prefiks yaitu bermanfaat. Dengan imbuhan awalnya ber dan kata dasarnya manfaat. Lalu yang sufiks, contohnya adalah warisan. Dengan kata dasar waris dan imbuhan akhirnya an. Dan untuk konfiks, contohnya dikembangkan. Imbuhan awalnya di, kata dasarnya kembang, dan kata imbuhan akhirnya kan. Dan untuk infiks, contohnya pemeran. Kata dasarnya peran dan ditambah imbuhan m di tengah kata. Jadilah pemeran. Selanjutnya ada kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks yaitu kalimat tunggal karena hanya mempunyai satu klausa dan satu struktur predikat. Sedangkan kalimat kompleks yaitu kalimat yang jamak karena mempunyai 2 atau lebih klausa dan 2 atau lebih struktur predikat. Contohnya yaitu,
Nah, contohnya seperti ini. Kalimat simpleks contohnya, wayang golek berasal dari Sunda. Kalimat ini hanya punya satu klausa. Dan ini juga merupakan kalimat tunggal, jadi disebutnya kalimat simpleks. Sedangkan untuk kalimat kompleks, contohnya, wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pendalangan, diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri dari tudung dan gapit. Nah, kalimat tersebut merupakan kalimat kompleks karena terdiri dari beberapa klausa, yaitu wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah, wayang ini diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pendalangan, dan wayang ini diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cemputrit yang terdiri dari tuding dan gapit. Karena itulah kalimat tersebut disebut kalimat kompleks. Nah, hasil analisis kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi wayang yaitu seperti ini. Ini untuk analisis kaidah kebahasaannya. Dan yang ini untuk analisis struktur teksnya. Dan ini adalah hasil analisis teks laporan hasil observasi wayang. Sekian video pembahasan mengenai analisis teks laporan hasil observasi saya. Jika ada yang salah, mohon tolong dikoreksi, dan jika ada suara-suara yang berisik, tolong dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.